Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niki Windianti, terapis gigi dan mulut. Sekarang saya sudah berada di praktek mandiri keperawatan jiwa dan saya mau collab. Mau tahu gimana serunya? Tonton sampai habis ya. Ya, kali ini saya mau collab dengan master keperawatan jiwa. Siapa sih? Beliau adalah Nurmaila Eskep Nurse and Health. Beliau adalah seorang pegawai RSUD di Kabupaten Cirebon yang cukup terkenal, dan beliau juga sudah melanglang buana menjadi narasumber di berbagai acara seminar kesehatan tentang jiwa. Mau tahu? Yuk. Oke, semuanya sekarang saya sudah bersama ownernya, Ibu Nurmaila Eskep Nurse and Health. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, gimana sebaliknya Mbak Niki? Alhamdulillah baik. Ada yang merasa nggak kalau kita mirip? Ayo, ada yang mirip-miripnya enggak nih? Betul banget, karena kita adalah sebenarnya saudaraan. She is my sister actually. Jadi Ibu Nurmaila ini adalah kakak pertama saya. Ya Bun, kita manggilnya Bunda biasa aja. Iya dong, relax gitu ya sayang kakakku ya, betul kan? Iya. Langsung saja berarti ya. Untuk mental health nih Bun. Sekarang Niki sudah berada di kliniknya Bunda. Terima kasih banyak loh Bun udah boleh ngobrol-ngobrol di sini. Iya, sama-sama. Memang saya sengaja karena terus Niki minta pengen collab untuk bagaimana sih hubungan antara kesehatan jiwa dengan kesehatan gigi dan mulut itu salah satu ide yang baik banget, sehingga saya khusus meluangkan sore ini waktunya sesi konseling saya skip untuk klien-klien saya, khusus untuk membuat konten YouTube ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Itu dia. Thank you banget. Langsung aja, mental health. Apa sih sebenarnya mental health itu Bun? What is mental health ya? Ada pepatah bahwa nothing health without mental health. Oh, Ini udah jelas banget ya. Tidak ada kesehatan tanpa adanya kesehatan jiwa. Sehingga kesehatan jiwa ini very very important for our body and our life. Yes, of course. Oke. Kesehatan jiwa itu sendiri merupakan satu tingkatan dari kesejahteraan seorang atau individu dilihat dari sisi psikologisnya. Di mana kesehatan jiwa ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari individu tersebut. Oh gitu. Jadi emang sangat-sangat berkaitan banget ya Bun ya. Iya. Di sekeliling kita banget ya. Iya dong, Iya. erat banget karena kan dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti kesehatan fisik dan jiwa ini saling berkaitan. Iya, bisa berkaitan. Ya, dimana kita juga tahu ya Bun ya, kalau mental health ini masuk ke dalam salah satu indikator dari 12 indikator PISPK yang di Permenkes itu tahun 2016 ya Bun ya. Iya. Jadi memang sangat penting sekali ya teman-teman ya. Lantas kemudian kenapa sih kok dental terapis Bun collabsnya sama master keperawatan jiwa? Ya karena memang ada beberapa stres itu salah satunya adalah masuk ke mental health, bukan sih Bun? Ya, stres itu salah satu kategori gangguan daripada kesehatan jiwa seseorang. Oh iya. Jadi dimana ketika kita mengalami tekanan kehidupan, seseorang tidak siap, tidak dapat beradaptasi, maka timbul stres. Nah itu pasti sudah jelas mempengaruhi kondisi daripada kesehatan mentalnya. Dimana ada beberapa masalah-masalah kesehatan fisik Ya. yang sebetulnya dia alami beberapa kali. Saya contohkan misalnya seseorang mengalami stomach atau sakit perut. Iya. Kemudian sudah minum obat, tapi tetap masih sakit
sakit perut, sudah datang ke dokter diberikan obat yang lain juga tetap masih sakit perut, tapi ternyata bahwa etiologi atau penyebabnya itu bukan dari fisik tetapi dari psikologisnya, bisa karena stres atau ada beban yang dihadapi dalam kehidupannya sehingga mempengaruhi kondisi fisiknya, kita sebut biasanya adalah psikosomatis. Oh begitu, ya jadi nggak cukup kalau misalkan orang medis itu aja nggak cukup ya Bun, ya ternyata ada alternatif lain di balik itu ya Bun. Justru harus ditreatment juga dari segi kesehatan jiwa atau psikologisnya sehingga nanti sakit perutnya tadi itu juga bisa teratasi. Oh iya, nah gitu. Ternyata banyak banget ya teman-teman semuanya. Kalau di dunia kesehatan gigi sendiri ya Bun, ada beberapa penyakit yang memang disebabkan oleh stres yang tinggi gitu. Salah satunya misalkan ada kayak bruxism. Pernah dengar kayak Bun bruxism? Itu yang seperti kita tidur itu nanti menggerakkan giginya gitu. Seperti bunyi kletik-kletik. Iya, kalau dari keperawatan giginya sih itu seperti ada beban di hati yang tidak tersalurkan atau emosi yang tidak tersalurkan gitu. Lantas bagaimana sih Bun? Berarti kan penting banget ya untuk pengelolaan stresnya itu sendiri gimana? Iya. Jadi dalam mengelola stres itu kita harus yang pertama itu adalah relax ya itu ya. Relax baik dari segi pikiran, hati dan perasaan kita. Karena pikiran, hati dan perasaan itu saling berkaitan. Kita tahu ketika kita memikirkan misalnya hal yang kurang baik, pasti perasaan kita tidak nyaman. Iya, hati kita juga tidak tentram. Betul. So ada pepatah di dalam psikologis itu adalah bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Iya. Nah, kalau dari segi bahasa agama, apa yang hamba prasangkakan itulah yang Tuhan kabulkan. Jadi ini balance antara kesehatan psikologis dengan kesehatan spiritual, bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Sehingga penting banget untuk kita selalu positive thinking ya, gitu. Ini salah satu juga teknik untuk mengelola stres. Salah satunya adalah we have to always positive thinking everywhere, every day gitu ya. Dimanapun setiap hari kita selalu berpikir positif. Apabila ada kecenderungan pikiran kita mengarah ke hal-hal yang negatif, artinya kalau dari segi arah jarum sebelah kiri, buru-buru kita tarik ke kanan. Misalnya hari ini kita tidak luck di kantor misalnya, atasan kita marah atau kita ada kesalahan kemudian kita ditegur, kadang udah kesel dong ya. Nah, dengan kita kesal itu otomatis pikiran kita menjadi negatif. Pikiran negatif itu membuat energi dalam tubuh kita adalah energi yang negatif. Sehingga dia menjadi endapan perasaan, yaitu endapan perasaan kesal. Di mana mengendapnya? Yaitu di alam bawah sadar kita. Di mana nanti alam bawah sadar kita ini menumpuk memori-memori yang kita alami setiap hari, dan ketika kita tidak dapat beradaptasi dengan stresor baru, ini bisa akan menjadi pencetus triggernya. Iya betul. Jadi penting banget ya Bun, berarti yang kita tangkap kesehatan jiwa, mental health itu adalah kunci dari semuanya. Karena kalau misalkan kita sudah sehat jiwa, insya Allah untuk melakukan fisiknya kita juga akan kesananya enak ya Bun. Kalau ada beban berarti kita juga nanti untuk menjalankan aktivitas juga jadi negatif. Kemudian bisa ada penyakit juga jadi penyakit gitu ya Bun ya. Iya. Kemudian kalau dari segi keperawatan giginya juga nih Bun ya, itu ada beberapa penelitian ya Bun yang menerangkan bahwa kalau orang dengan mental health disorder itu mengalami 2-3 kali kecenderungan untuk mengalami penyakit gigi dan mulut itu lebih besar gitu. Lantas bagaimana sih Bun untuk melakukan promotif dan preventif terhadap orang dengan mental health disorder itu? Maksudnya kiat-kiatnya atau cara-caranya gitu gimana sih? Yang paling penting dia harus siap menghadapi semua tantangan yang ada dalam hidupnya. Oh gitu. Kemudian selalu berpikir positif, selalu rileks, dan jangan lupa spiritualnya juga dikuatkan. Nah ini yang paling penting. Nomor 1 ya. Spiritual, hubungan antara kita dengan Tuhan itu harus tetap dijaga supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dalam ini ada pegangan yang paling kuat, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Betul banget ya Bun ya. Sangat menarik sekali ya teman-teman ya.
mental health ini, Iya dong. Niki jadi punya keinginan nih Bun untuk lebih jauh mendalami mental health. Nanti oke Bun, lanjut ya Bun ya. Oke. Ini kan Niki kan lagi di klinik ya Bunda ya. Ya. Kalau orang mau konsultasi kesehatan jiwa itu kan biasanya paradigmanya udah negatif ya. Ya. Ini mau konsultasi jiwa nih kayaknya sakit Ya. jiwa deh gitu. Ya. Itu sebenarnya gimana sih Bun yang datang konsultasi ke sini tuh siapa aja dan bagaimana gitu? Boleh Ya. cerita sedikit nggak? Oke, betul banget. Jadi itu terkait dengan stigma untuk kesehatan jiwa itu memang di masyarakat Indonesia masih agak sedikit miring. Apalagi ketika orang yang datang ke tempat pelayanan khusus kesehatan jiwa ini pasti udah nyangkanya dia gila atau mengalami gangguan jiwa dalam bahasa awamnya seperti itu. Nah kebetulan yang datang ke klinik atau ke tempat praktek mandiri saya ini sebagian besar justru orang sehat. Oh, Dan ini penting banget untuk masyarakat Indonesia supaya tidak tabu lagi terhadap kepentingan dalam kesehatan jiwa. Artinya area dari kesehatan jiwa itu dibagi 3. Area sehat, kemudian area resiko, dan area gangguan atau sakit. Nah, ketika orang seperti kita merasa sehat, baik fisik maupun jiwanya, kemudian kita konsultasi, ini satu hal yang poin penting adalah meningkatkan kesehatan jiwa dan mencegah terjadinya resiko. Masuk ke kategori yang kedua. Kemudian orang yang beresiko itu misalnya orang-orang yang ada tekanan dalam kehidupannya, kemudian ada kasus broken home, kemudian juga ada riwayat violence dari orang tuanya dan lain sebagainya yang berisiko. Kemudian dia konsultasi. Ini poin penting adalah untuk meningkatkan kesehatan jiwanya dan mencegah terjadinya gangguan atau sakit. Kemudian untuk yang sudah gangguan atau sakit dengan konsultasi kesehatan jiwa, yang penting adalah meningkatkan kesehatan jiwanya, kemudian dia untuk ke arah pemulihan atau recovery dari sakitnya. Jadi sangat penting sekali konsultasi ini. Penting banget ya punya. Jadi ya nggak semua yang konsultasi jiwa itu berarti gangguan jiwa. Justru yang sehat. Iya. Kadang gini, karena kesehatan jiwa itu ibarat gunung es, ice mountain, gitu ya. Yang terlihat adalah ujungnya saja. Kadang kita kelihatan, aku melihat Niki kan as well, gitu ya. You have to as healthy. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam psikologisnya. Iya benar banget. Pikirannya lagi mikirin apa? Mungkin sedang bersama saya seperti itu, tapi pikirannya lagi mikirin anaknya, hatinya lagi mikirin suaminya, misalnya seperti itu ya. Iya. Kemudian kita kelihatannya orang dia punya jabatan, ekonominya baik, rumah tangganya baik, tapi kita nggak tahu di dalamnya dia punya masalah apa, punya traumatik apa dalam kehidupannya. Nah ini yang kadang jarang disadari. Iya betul. Berarti kita harus lebih meningkatkan lagi ya punya self aware dari masing-masing individu ya untuk kesehatan jiwa ini. Sangat penting banget teman-teman. Berarti kita nggak cukup waktunya di sesi ini, mungkin next sesi ya Bunda kita bahas lagi. Nanti kita kasih materi yang lebih bagus lagi dari ini supaya kesehatan jiwa, kemudian kesehatan gigi dan mulut lebih memasyarakat lagi dan masyarakat lebih meningkatkan lagi pengetahuannya. Betul banget. Terima kasih banyak ya Bunda. Sama-sama, jangan lupa juga nantikan channel YouTube saya ya Mbak Niki di Nurmaila. Siap. Nanti jangan lupa subscribe juga. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.